Zakat fitrah hukumnya adalah wajib. Setiap muslim wajib mengeluarkan zakat fitrah. Sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma mengatakan, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamr aw sa'an min sya'ir 'ala al-'abdi wal hurri wal dzakari wal untha was saghiri wal kabiri minal muslimin." Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah dari bulan Ramadan atas hamba sahaya, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil, dan orang dewasa di antara kaum muslimin. Hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim rahmatullahi alaihima. Jadi hukum zakat fitrah itu wajib atas setiap muslim. Kemudian poin yang kedua, jenis dan kadar yang dikeluarkan. Kalau jenisnya adalah makanan pokok, kalau kadarnya satu sok itu 2 telapak tangannya Nabi, yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Ya, satu sok itu 4 mud. Satu sok itu 4 mud. 1 mud itu 2 telapak tangannya Nabi. 1 mud kayak gini. Ya, 1 sok itu adalah 4 ginian, 4 mud. Nah, 4 mud atau 1 sok kalau dijadikan kilogram itu para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan 2 kilo, ada yang mengatakan 3 kilo, ada yang mengatakan 2,5 kilo. Kalau kita di Indonesia biasa 2,5 kilo, dan itu insya Allah wajar. Jadi beras 2,5 kilo harus makanan pokok. Karena itulah yang dikeluarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat, yaitu makanan pokok saat itu gandum, kurma, dan semisalnya. Jadi masing-masing orang mengeluarkan 2,5 kilo. Kemudian poin yang ketiga, selain makanan pokok tidak sah. Nah, ini termasuk ibadah yang Nabi menentukan harus makanan pokok, tidak boleh uang. Karena sekarang itu orang cenderung mengeluarkan uang. Nah, uang tidak sah. Kalau alasannya orang butuh uang, dari dulu orang butuh uang. Tapi memang ini khusus untuk makanan, supaya orang tidak lapar pada waktu Id. Harus makanan pokok. Adapun kalau kita bayar ke panitia uang, tapi kemudian panitia membelikan beras dan dibagi beras, enggak apa-apa. Itu namanya beras. Cuman kita dibantu panitia untuk membelikan beras. Ya. Yang tidak boleh itu adalah diberikan kepada orang dalam bentuk selain makanan pokok, uang dan semisalnya. Kemudian yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang wajib mengeluarkan siapa? Setiap orang muslim wajib mengeluarkan. Pokoknya orang ada kebutuhannya cukup untuk malam Id dan hari Id. Jadi ukurannya itu malam Id dan hari Id, 24 jam. Kebutuhannya tercukupi dan masih ada lagi sisa. Maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dia dan orang yang dalam tanggungannya. Jadi misalnya satu keluarga itu kebutuhannya malam Id dan hari Id 100.000. Misalnya kebutuhannya 100.000 dan dia punya uang 150.000, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Walaupun orang miskin wajib mengeluarkan zakat fitrah kalau dia punya lebih daripada makanan untuk dia dan keluarganya malam Id dan hari Id. Sehingga orang-orang miskin boleh menerima dan juga mengeluarkan. Dia menerima tapi dia juga mengeluarkan untuk dirinya dan orang-orang yang dalam tanggungannya. Suami mengeluarkan untuk istri, bapak mengeluarkan untuk anak-anak dan semisalnya. Adapun pembantu rumah tangga maka tidak termasuk tanggungan. Karena pembantu rumah tangga itu kan pulang pergi ya, tidak termasuk tanggungan. Namun kalau kita mau membayarkan, itu bagus bantu orang.
Kemudian kapan waktu mengeluarkannya dan apa hikmahnya? Waktu mengeluarkannya adalah sebelum sholat Id dan batasnya adalah sampai sholat Id. Sebelum sholat Id sampai sholat Id. Kalau setelah selesai sholat Id, maka itu namanya sedekah biasa, tidak termasuk zakat fitrah. Karena waktu antara sholat Id pagi, subuh sampai sholat Id waktunya singkat, maka boleh dimajukan 1-2 hari saja, dan itu dicontohkan oleh salafus saleh. Jadi boleh dimajukan 1-2 hari sebelum Id, karena kalau kita mau niru Nabi dikeluarkan pagi sebelum sholat Id, tidak mungkin nutut waktunya. Ya, sekarang sudah banyak orangnya, banyak berasnya, dan harus didistribusikan jauh-jauh hari. Jadi 1-2 Id sebelum Id tidak apa-apa. Kemudian hikmahnya apa? Hikmahnya adalah tuhratan lis-shaimi minal laghwi war-rafat, untuk membersihkan puasa kita. Ketika puasa kita mungkin ngomong-ngomong yang tidak berguna, ngomong-ngomong yang jorok, maka dibersihkan dengan zakat fitrah kita. Kemudian poin yang keenam, yang berhak menerima zakat fitrah. Nah, ini para ulama beda pendapat. Sebagian ulama berpendapat yang berhak menerima seperti zakat yang lainnya, 8 golongan yang ada di surat At-Taubah ayat nomor 60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, dan seterusnya. Sebagian ulama berpendapat itu. Sebagian ulama berpendapat berbeda. Jadi memang zakat fitrah ini tidak sama dengan zakat mal dan zakat yang lain. Karena Nabi secara khusus mengatakan tu'matan lil masakin. Zakat fitrah itu memberi makan orang miskin. Sehingga sebagian ulama cenderung bahwa zakat fitrah itu untuk orang miskin saja, tidak termasuk 8 golongan. Sehingga amil-amil zakat tidak berhak menerima zakat fitrah, kecuali kalau mereka miskin, masuk dalam kategori orang miskin. Dan itu pendapat yang lebih hati-hati, karena sabdanya Nabi Muhammad SAW seperti itu. Kemudian poin yang nomor ke-7, di situ ada masalah, yaitu waktu wajibnya zakat fitrah adalah terbenamnya matahari malam Id. Jadi zakat fitrah itu baru wajib ketika matahari terbenam malam Id. Misalnya besok hari Senin misalnya Id, maka nanti malam maghrib matahari terbenam, itu waktu wajibnya zakat fitrah. Nah, terus bagaimana kalau ada kasus yang pertama, orang meninggal dunia sebelum matahari terbenam. Jadi nanti malam Id ya, matahari terbenam kan anggap aja jam 6 ya, anggap jam 6. Ada orang meninggal dunia jam 5 sore. Wajib apa enggak mengeluarkan zakat fitrah? Wajib apa enggak? Enggak wajib. Karena dia meninggal sebelum wajibnya zakat fitrah. Kan baru wajib ketika matahari terbenam. Sebaliknya kalau orang meninggal dunia jam 6:30 setelah matahari terbenam, wajib apa enggak zakat fitrah? Ya wajib, karena sudah terbenam matahari. Kemudian kalau bayi lahir setelah matahari terbenam, bayi lahir jam 6:30, wajib zakat fitrah apa enggak? Enggak wajib, karena ketika wajib dia belum lahir, matahari terbenam dia belum lahir ya. Adapun kalau dia meninggal, dia lahir jam 5 sore, ya wajib, karena dia sudah ada sebelum diwajibkan. Jadi ketika wajib dia sudah ada, seperti itu. Namun demikian para ulama mengatakan bahwasanya janin yang ada di perut itu juga disunnahkan untuk di zakat fitrah, sunnah tapi tidak wajib. Itu juga dilakukan oleh sahabat Utsman bin Affan dan yang lainnya. Baik, insyaallah jelas ya. Kalau kurang jelas ya silakan baca bukunya, insyaallah jelas. Karena diterangkan di situ jelas insyaallah.